Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai ya untuk perkuliahan hari ini, yaitu perkuliahan keempat ya. Perkuliahan keempat, saya mengingatkan untuk absen ya, untuk absen di learning ya. Jadi jangan lupa untuk absen. Ya, udah saya buka ya untuk absensinya. Kemudian untuk tugasnya, ya tugasnya jangan lupa dikumpulkan ya. Tugasnya diupload ya, diupload ke minggu yang kemarin, berarti minggu ketiga atau di pertemuan ketiga di LMS ya, jangan lupa. Oke. Oke, baik. Kita mulai untuk perkuliahan hari ini. Ini ada berapa ya? Kalau tidak salah ada 42 ya untuk kelas PWK. Ini baru ada 34. Betul ya? Ya. Oke, baik, kita mulai untuk perkuliahan hari ini, yaitu membahas mekanika gerak ya, masih membahas mekanika gerak ya, cuman mekanika gerak yang ketiga ya. Jadi kemarin kita sudah bahas mekanika gerak 1 dan 2 ya. Nah, sekarang kita bahas mekanika gerak yang ketiga ya, yaitu dinamika gerak ya. Kalau kemarin kinematika ya. Kalau di sini dinamika ya. Jadi bedanya apa? Saya slide. Jadi kalau kemarin itu adalah kinematika, nah sekarang dinamika. Oke, yaitu mengenai hukum-hukum Newton tentang gerak ya. Jadi hukum-hukum Newton ya. Di sini kita membahas mungkin sudah kalian pahami ya, adalah fenomena ya. Jadi ilustrasinya adalah fenomena dari hukum Newton ya. Ya, orang mungkin bisa belum tentu bisa loncat gitu ya tanpa menggunakan motor ini. Kalau misalnya orang lari atau jalan belum tentu ada yang nggak bisa gitu ya. Artinya dia melompati tembok ini ya. Dengan pakai motor dia bisa loncatnya, tapi korban motor ya. Kemudian ini juga sama ya, ketabrakan ya, ada barang yang terlempar. Ini ada fenomena hukum alam ya, seperti hukum Newton. Oke, nah di sini tadi dinamika ya. Jadi bedanya dengan kemarin kinematika ya. Kita tahu kinematika itu kemarin ya, yaitu keadaan gerak, ada posisi kecepatan ya, tanpa tanpa mempedulikannya, tanpa mempedulikan penyebabnya. Itu kinematika. Nah, beda dengan dinamika di sini, yaitu keadaan gerak ya suatu benda dengan penyebabnya. Artinya penyebabnya itu kita perhitungkan ya. Ya kemarin apa contohnya misalkan motor ya. Kalau motornya itu mati ya, artinya mogok gitu ya, nggak bisa gitu, diselah juga nggak bisa. Nah, masih tetap bisa jalan kan, itu pertanyaannya. Masih bisa dijalannya salah satu dengan kita didorong gitu ya. Dengan didorong ya berarti ada penyebabnya di sini. Penyebabnya didorong. Nah, ketika dorong kan berarti ada gayanya. Buat itu. Nah, nanti kita belajar itu. Ya, artinya benda itu bisa diam, bergerak, lambat, cepat, berubah, berbelok. Oke. Nah, yang diteliti oleh Isaac Newton ya di abad 16 sampai 17. Jadi beliau lahir di situ ya, artinya hidup di situ di abad 16 sampai 17. Oke. Ya, dia menemukan ya, bukan menemukannya, mengamati ya. Dia mengamati sebuah benda ya, apel ya. Sebuah apel itu kenapa kok jatuhnya itu ya mungkin udah matang ya, jatuhnya ke bawah gitu ya, kenapa nggak ke atas gitu ya, atau ke samping. Nah itu kemudian beliau teliti di situ ya, salah satunya adanya gravitasi. Oke, kemudian ini juga fenomena hukum Newton ya. Jadi orang
bisa berpindah dari gedung satu ke gedung lain dengan ketinggian ya mungkin di atas gedung di situ ya, menggunakan besi aja gitu. Jadi dia misalnya mungkin mau meeting di gedung sebelah gitu, jadi nggak perlu turun dulu naik lagi gitu ya. Padahal lantainya misalnya sama gitu, di lantai 30, dia harus turun dulu kan, butuh waktu ya, naik lagi ke 30 ke gedung yang sebelahnya. Jadi menggunakan besi ini aja dia bisa gitu ya. Ya silakan dicoba, cuman saya nggak bertanggung jawab itu ya. Ya ini harus keseimbangannya di situ, ada keseimbangan. Keseimbangannya itu harus luar biasa ya. Oke, kemudian ini juga sama ya, ini bisa dipraktekannya, telur bisa berdiri gitu ya. Ini adalah fenomena di dalam hukum Newton gitu ya. Kemudian astronot gitu ya juga bisa di situ ya. Salah satunya adalah bumi itu tadi ya, artinya ada gravitasinya ya. Ada gravitasinya ya, pada di luar angkasa sana ya tidak ada gravitasinya gitu ya, bisa aja tidak ada gravitasinya, artinya kita jalan bisa sambil melayang ya ini ya. Jadi jalan itu bisa sambil melayang, bahkan di satu ruangan bisa kebalik gitu ya, yang kakinya di atas kepalanya di bawah gitu bisa ya. Oke, kita lanjut langsung ke hukum Newton 1. Jadi bunyinya adalah jika rasutan gaya pada suatu benda sama dengan 0, ya ini ada jika suatu benda ya, suatu resultan ya, suatu resultan benda ya, sama dengan 0 ya, ini sama dengan 0 ya, resultan gayanya. Resultan gaya artinya apa? Gaya-gaya yang terjadi itu ya, gaya-gaya yang terjadi. Jadi kalau misalkan nanti kita uraikan ya, artinya gaya-gaya apa sih yang terjadi. Jadi kalau misalkan ada ya gaya apa sih yang terjadi, ada gaya dorong, ada gaya tarik gitu, ada gaya apa lagi di atas di bawah, nanti kita uraikan ya, gaya yang terjadi di situ ya, ada resultannya. Nah ini sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam dia akan tetap diam ya, yang mula-mula diam dia akan tetap diam ya. Artinya kayak misalkan ini gaya tariknya, kayak dorongnya misalkan 10 Newton, kayak tarik ini hubungan sama-sama dorong ya, ada resultan sama-sama dorong, misalkan ini sama dengan 10 juga gitu, ini menahan, ini mendorong gitu ya, sama 10, berarti benda ini akan yang mula-mula tadi diam ya, dia akan tetap diam. Yang mula-mula bergerak ya, yang kalimat yang keduanya mula-mula bergerak, dia akan terus bergerak ya, tetapi dengan kecepatannya itu konstan. Artinya kecepatan konstan itu ya, kayak kemarin ya, di GLB ya, kecepatannya ini tetap ya konstan. Kalau kecepatannya tetap, maka percepatannya sama dengan 0. Nah, masih ingat kan rumus gaya ya? Gaya itu sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, A-nya ini kalau 0 ya kalikan berapa, hasilnya 0. Ini ya. Jadi ini rumusnya ya. Rumusnya, nah ini konsepnya. Nah ini konsep di sini. Konsepnya, nah ini rumusnya. Sigma F sama dengan 0. Oke. Nah ini Pak ada pertanyaan. Mungkinkah sebuah benda tetap diam jika dikenai sebuah gaya? Ada yang bisa menjawab, mungkinkah sebuah benda tetap diam? Jadi sebuah benda itu bisa tetap diam walaupun dia dikenai gaya. Mungkin nggak? Pertanyaannya mungkin tidak. Halo, ini masih ada orang kan? Mungkin nggak pertanyaan ini? Nah, tinggal jawab mungkin atau tidak gitu. Ya, dengan logika kalian ya. Mungkinkah sebuah benda
Ya, Kalau menurut saya enggak, Pak. nggak mungkin. Oke, Iya. Muhammad Ahdi. Ada lagi mungkin? Kalau saya mungkin, Pak. Mungkin. Oke, Muhammad Arif ya mungkin. Oke, udah mewakili ya. Ada yang mungkin, ada yang tidak mungkin. Nah, saya apa ini contohkan misalkan apa kayak tembok lah misalkan tadi. Ada tembok misalkan benda kan. Benda kan temboknya itu benda. Kita dorong. Tembok itu tetap diam atau bergerak? Diam, Pak. Diam, Diam. Pak. Diam. Ya, artinya mungkinkah sebuah benda tetap diam walaupun dikenai sebuah benda? Ya mungkin. Ya, mungkin. Ya, pertanyaan apa jawabannya mungkin dengan kondisi ya artinya gaya dorongnya kalau tadi ke tembok gaya dorongnya itu lebih kecil dibandingkan gaya bendanya gitu ya. Atau gaya apa ya? Kalau ya, di tembok kan berarti ya bisa ikatnya, kayak ngikat ke bawahnya gitu, dia lebih besar gitu dengan gaya dorongnya. Jadi dia diam, ya. Kalau itu diam, ya kalau ada pertanyaan lagi tadi bisa bergerak ya bisa, ya artinya bisa bergerak ketika ya tadi kondisi pertama itu ketika gaya dorongnya itu lebih kecil ya. Kondisi yang kedua gaya dorongnya lebih besar. Jadi misalnya kita mendorong apa? Mendorong apa ya? Ya buku atau lemari gitu atau yang lainnya bisa kan? Bisa bergerak seperti itu. Ya jadi ilustrasinya ya itu tadi ya. Jadi ada dua kondisinya. Jadi jawabannya adalah mungkin ya. Hati-hati ini bisa mungkin nanti soal UTS itu seperti ini ya. Artinya ada logika. Ya dia kan mungkin apa ya dalam kehidupan sehari-hari ya kita bisa melihat itu ya. Baik bisa pakai logika juga kan. Mungkinkah sebuah benda tetap diam? Jadi tetap diam jika dikenai sebuah gaya gitu. Jadi contohnya tadi misalkan ya. Kemudian ada lagi mungkin apa? Kita mendorong mobil ya bisa kemungkinan bergerak, bisa kemungkinan tetap diam. Ya tergantung dari gaya dorongnya gitu. Kalau mungkin satu orang, ya kemudian mobilnya mobil yang gede ya kondisinya apa ini misalkan nancang atau apa gitu ya, susah gitu kan. Nah, tapi kalau bisa apa lebih besar ya kemungkinan bisa bergerak. Ya intinya itu ya logikanya seperti itu. Paham ya kira-kira ya? Nggak masalah kita namanya juga belajar ya pasti ada salah ada ininya. Ya jadi gitu ya udah saya gambarkan seperti itu artinya biar lebih paham lagi ya dengan ada pertanyaan ini jadi kita tahu gitu oh ya benar ya seperti itu. Oke, nah ini menguatkan lagi argumen lagi yaitu tentang hukum Newton 1. Artinya selama tidak ada resultan gaya yang bekerja pada sebab benda maka benda tersebut akan selalu pada keadaannya. Ya artinya tidak ada gaya tidak ada resultan gaya. Jadi misalnya benda ya kalau tadi kan ada gaya dorong, ada tarik gitu. Nah ini nggak ada. Ya benda ya tetap aja di situ terus, ya kan? Benar kan? Ya artinya itu. Oke, tadi ya. Kalau tadi ada gaya, nah ini kalau nggak ada gaya, gitu, ya. Itu benda yang diam akan selalu diam dan benda yang bergerak akan bergerak ya dengan kecepatan yang konstan. Nah, tadi rumusnya sama dengan 0. Nah, A-nya itu sama dengan 0 ya. Maka karena rumus dasar dari F itu berarti M kali A. Nah, karena A 0 ya maka F-nya 0. Nah, di sini ada hukum namanya hukum kelembaman. Jadi kelembaman itu apa? Yaitu kelembaman adalah benda cenderung mempertahankan keadaan awalnya. Ya, ini kelembaman adalah benda yang cenderung mempertahankan keadaan awal dan malas berubah. Kalau bahasa kalau sekarang adalah mager gitu ya, malas bergerak. Ya bahkan mungkin kalian ya sekarang lagi kuliah bisa aja masih di kamar gitu ya, masih di tempat yang sama gitu kan. Mau tidur langsung
buka laptop langsung online, langsung kuliah gitu kan. Ya belum ngapa-ngapain gitu, bahkan mungkin belum mandi gitu ya, mungkin gitu. Itu artinya, nah ini ada kelembamannya. Jadi ya kita bahkan mungkin setiap hari gitu ya, setiap hari kita melakukan di sini ya kelembaman. Oke, jadi itu ya, cenderung mempertahankan. Contohnya di sini, pernahkah Anda naik angkot? Ya saya kira pernah kali ya. Atau mungkin ada yang belum pernah sama sekali naik angkotnya. Padahal Bogor sendiri kota angkot gitu ya. Ya bisa aja gitu kan. Kayak apa yang Anda rasakan ketika mulai bergerak secara tiba-tiba. Jadi kalau misalkan nih kalian naik angkot, ya baru mau duduk, langsung si supir angkotnya itu tancap gas dengan kecepatan 100 km per jam. Luar biasa kan? Jadi baru naik angkot langsung tancap gas si supir angkotnya. Yang mungkin ada apa gitu ya. Ada di depannya lagi ada siapa lagi gitu ya. Atau yang lainnya gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika kita baru naik angkot, baru mau duduk, kemudian si supirnya langsung tancap gas. Yang terjadi adalah kita terpental gitu ya, terpental ke belakang, betul kan? Nah, kemudian dengan sudah berjalan gitu ya 100 km per jam, kemudian langsung berhenti. Nah, jadi kecepatannya 100 km per jam langsung berhenti gitu angkot itu. Apa yang terjadi lagi yaitu terpental lagi ya, terpentalnya ke depan ya, begitu ya, paham ya? Ya itu bisa kalian coba di situ ya, tapi jangan 100 km per jam juga gitu, itu berbahaya juga ya. Oke, nah ini ilustrasinya itu ya. Jadi kalau misalkan nih saya kasih tambah lagi, jadi tadi yang naik angkot itu 2 orang ya, ada 2 orang naik angkot di situ ya, dengan kondisi yang sama tadi ya. Yang satu orangnya itu kurus ya, kemudian yang satunya itu gemuk ya. Jadi ada 2 orang, satunya kurus ya, yang satunya gemuk, jadi berbeda jauh ya. Naik angkot, kemudian mau duduk langsung sama tadi. Supir angkotnya naik apa ini langsung tancap gas kecepatan. Ya, terpental tadi saya sering. Oke. Itu ya tadi ya. Jadi kalau misalkan contohnya tadi ada 2 orang, yang satunya kurus, yang satunya gemuk ya. Naik ke angkot, baru mau duduk ya 2 orang itu, yang satu kurus, yang satu gemuk, supir angkotnya itu langsung tancapkan 100 km per jam. Apa yang terjadi? Ya, yang terjadi adalah ya terpental. Belakang, Pak. Ya, terpental ke belakang, yaitu yang kurus ya. Kalau yang gemuk mungkin hanya geser badan aja gitu, geser badan gitu ya ke depan ya ke belakang gitu. Itu mungkin kalau yang gemuk gitu kan. Karena langsung tancap ke 100 km per jam ya. Pernah apa mungkin atau melihat gitu ya, atau bahkan mungkin pernah merasakan gitu ya. Kemudian sama tadi sebaliknya, sudah berjalan 100 km per jam langsung berhenti gitu ya, terpental lagi gitu kan, yang kurus terpental lagi, yang tadi yang kurus terpental ke belakang langsung ke depan gitu, jadi berpindah tempat gitu ya, so depan belakang depan belakang. Nah sedangkan yang gemuk mungkin hanya geser gitu doang, geser badan doang gitu kan. Jadi nah disinilah namanya kelembaman ya, jadi malas bergerak, jadi cenderung mempertahankan. Ya bukan berarti yang gemuk itu malas, orangnya malas, bukan, enggak, itu tergantung dari orangnya gitu ya. Artinya ini dari segi apa ini masa gitu ya, dari segi masanya gitu. Jadi cenderung mempertahankan ya. Paham ya, jadi logikanya seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan. Manakah yang lebih lembam, masa yang besar atau masa yang kecil? Tadi ya, lembam itu adalah cenderung mempertahankan keadaan awal.
dan malas untuk berubah. Ya, tadi ilustrasinya tadi ada yang gemuk sama yang kurus. Ini yang mana? Yang lebih lembam itu yang mana? Massa yang besar atau massa yang kecil? Yang besar, Pak. Besar, Pak. Oke, paham ya berarti ya logikanya seperti itu. Oke, jadi kelembaman adalah massa ya. Jadi dia massanya, itu besaran skala dan ini bergantung atau massanya itu dia berbanding dengan percepatannya. Ya tadi yang kurus ya, dia terlempar ke belakang, terlempar ke depan gitu ya. Artinya percepatannya dia kencang ya dibandingkan dengan massa yang besar tadi ya. Hanya mungkin geser-geser saja gitu ya. Maka percepatannya juga kecil. Oke, tadi ya ada namanya gaya. Kita lanjut, ada namanya gaya ya. Ya, gaya muncul itu sebagai interaksi dari dua buah benda ya. Pada suatu benda bisa bekerja pada beberapa gaya sekaligus ya. Ya intinya rumusnya tadi ya, gaya itu biasanya disimbolkan dengan F. Nah, F-nya itu rumusnya adalah M dikalikan dengan A. Nah, ini adalah rumusnya ya. Rumus gayanya, massanya dikalikan dengan percepatannya ya. Oke, itu gaya. Nah, kemudian yang kedua adalah namanya berat ya, atau gaya berat ya, atau gaya gravitasi. Jadi banyak ini macamnya. Nah, simbolnya itu adalah W ya, gaya gravitasi atau gaya berat. Nah, rumusnya adalah massa dikalikan percepatan gravitasi. Beda dengan tadi gaya ya. Kalau gaya F kali A, nah ini massa dikalikan dengan gravitasi. Nah, gravitasinya nilainya adalah 9,8 meter per second kuadrat. Ya, nanti bisa dibulatkan. Oke, nah ini arahnya ada tiga, karena gaya itu adalah besaran vektor, jadi ada arahnya. Nah, arahnya itu untuk gaya berat karena ke bawah ya, gravitasi itu ke bawah, berarti dia arahnya ke bawah ya. Jadi ini benda, jadi arahnya itu ke bawah ya. Ini rumusnya M dikalikan dengan G. Oke, kemudian gaya normal ya. Ada gaya normal. Nah, gaya normal itu ini simbolnya N ya. Simbolkan N besar ya. Jadi ini ada rumusnya. Dapat rumusnya itu dari urean ya. Yang penting hati-hati di sini arahnya, kita harus tahu arahnya. Nah, ini arahnya gaya normal ini adalah arahnya tegak lurus dengan permukaan. Jadi kalau misalkan di sini misalkan ada benda di sini ya, misalkan kalau ya ada masanya kan. Nah, ini kita uraikan tadi gaya gravitasi ya, gaya gravitasi berarti bawah ya. B sama dengan M dikalikan dengan gravitasi ya. Kemudian tadi gaya normal tegak lurus ke atas, karena ini bidangnya horizontal, berarti gaya normalnya tegak lurusnya itu ke atas ya. Tegak lurusnya itu berarti ke atas ya. Kalau ke atas tegak lurus ke atas ya, kalau seperti ini ya. Ke atas ini gaya normalnya. Nah, kalau sebuah benda tadi di sini ya, kalau di sebuah benda itu minimalnya itu ya kalian uraikan minimal ada dua ini. Ada gaya berat sama gaya normal. Artinya setiap ini ada ini gitu ya. Setiap penguraian sebuah benda di sini itu ada gaya berat sama gaya normal ya. Minimal ada ini. Oke. Nah, itu hukum satu ya. Jadi hukum satu itu sigma F sama dengan 0 tadi ya. Hukum satu sigma F sama dengan 0. Kemudian gaya-gaya yang terjadi ada gaya normal, ada gaya berat tadi. Kemudian ada gaya F atau gaya dorong atau gaya tarik. Nah, kalau misalnya ada gaya dorong misalkan ada di sini. Ada itu kalau di soalnya ada. Kalau tidak ada ya minimal ada dua ini. Gaya normal sama gaya berat. Nah, kemudian kita lanjut ke hukum kedua. Nah, bagaimana jika resultan gaya bekerja tidak sama dengan 0, yaitu berlaku hukum Newton kedua. Kalau tadi kan hukum satu itu sama dengan 0 ya. Jadi hukum satu Newton itu ya perumusannya itu adalah sigma F sama dengan 0. Ini ingat ya. Diingat. Sigma F sama dengan 0. Kemudian hukum Newton kedua lanjut di sini. Ya, fakta menunjukkan benda akan bergerak ya.
benda akan bergerak, kemudian muncul kecepatan yang terus berubah, massa yang lebih besar lebih susah berubah ya. Yang tadi kan ini kelembaman kan, massa yang lebih besar lebih susah berubah ya kecepatannya. Itu karena kenapa? Karena ada hukum kelembamannya tadi. Nah ini rumusnya. Rumusnya adalah sigma F sama dengan M kali A. Ya kalau saya tuliskan di sini tadi kan ini hukum Newton, sigma F sama dengan 0. Kalau hukum Newton keduanya yaitu sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Ya, ini hati-hati sigma berarti ada penjumlahan. Jadi beberapa gaya nantinya bisa banyak gaya terjadi di sini. Ya, gayanya tadi ya ada gaya F, ada gaya berat, ada gaya normal, ada gaya namanya X seperti itu. Nah ini hukum keduanya. Ya. Jadi, nah ini kita jabarkan ya, ke dalam sumbu ya. Kita ingat kan, atau kita coba saya jabarkan misalnya di sini. Jadi misalkan ini ada di sini ya, pada bidang datar ya, jadi bidang yang pertama ya bidang datar, pada bidang datar seperti ini. Bidang datar, nah kita uraikan yang pertama. Jadi langkah pertama itu ketika ada persoalan, langkah pertama digambar seperti ini. Ya ini di bab ini ya, digambar. Kemudian tentukan arah gayanya. Ya, gaya berat arahnya ke bawah. Ya, gaya berat ke bawah, W, ya, sama dengan kali G. Kemudian ke atas gaya normal. Ya, kemudian misalkan ada gaya dorong. Ya, gaya dorongnya misalkan F. Ya. Nah, baru kita jabarkan di sini. Terhadap sumbu E dan sumbu Y, nah caranya artinya gini, ilustrasi gambar ini. Namanya sumbu E, ada sumbu X, ada sumbu Y kan. Ini kalau 2 dimensi, kalau sumbu Z itu nanti 3 dimensi. Nah ini 2 dimensi ya, kalau ini kan 2 dimensi. Nah artinya apa? Pada sumbu Y itu berarti gayanya yang terjadi ini, ada gaya normal, ada gaya berat. Sedangkan pada sumbu X ya, berarti ada gaya ini, gaya F atau gaya dorong. Nah, kita itu ini korekan pada sumbu L, pada sumbu Y. Kalau ini didorong, berarti pada sumbu F, pada sumbu X, berarti dia bergeraknya hanya pada sumbu X. Ya kan? Nah, kalau dia bergerak, bendanya itu bergerak, berarti berlaku hukum Newton kedua. Ya. Ini bergerak, jadi bendanya itu bergerak, ya, berlaku hukum Newton kedua. Nah, berarti pada sumbu X, berarti ini. Kita sebagai yang ini, berarti sigma F-nya F sama dengan M kali A saja. Nah, ketika kondisi gambarnya seperti ini ya. Kemudian pada sumbu Y. Nah, pada sumbu Y, kan yang bergerak pada sumbu E kan. Pada sumbu Y kan diam aja di situ aja gitu kan. Walaupun dia bergerak ke sini ya, pindah ke sini. Ya tetap aja di sini kan. Tetap aja pada sumbu Y-nya itu ya di sini, apa artinya itu di situ ya. Misalkan ini kan pada sumbu kan ini nol, tetap aja di nol, terus bergerak ke sini ya, tetap aja nol, bergerak ke sini ya, tetap aja nol gitu. Ya, artinya pada sumbunya, kita lihatnya pada sumbunya tetap diam. Nah kalau diam berarti berlaku hukum Newton pertama. Tadi berarti sigma F sama dengan nol. Nah sigma F-nya pada sumbu Y, yang ke atas positif, yang positif dulu berarti N minus P sama dengan nol. Berarti nanti bisa dapat W sama dengan N sama dengan P. Seperti itu ya ilustrasinya. Nah ini pada bidang datar. Nah nanti ada lagi pada bidang miring. Ya, ada poin di sini. Bidang miring. Berarti bidangnya miring ya, berarti miringin aja gitu. Jangan sebut ini. Nah, ini ada benda di sini. Ya sama, jadi yang pertama langkahnya digambar dulu gitu ya seperti ini. Kemudian ini tarik ke bawah, ditarik ke bawah, tarik ke bawah sini, baik ya. Kemudian kayak normal ke sana. Seperti itu. Nah ini kalian harus tahu apa ini Pitagorasnya ya.
Karena misalkan dia benda jatuh ke bawah, ya kan? Nah, ini nanti di sini ada sudut gitu kan. Nah, sudut ini itu sama dengan sudut di sini. Sama dengan sudut di sini. Gitu. Maka nanti kita dapat di sini itu adalah W W sin theta gitu ya, sin alfa sih. Nah, ini kalau bilang miring selalu ada ini. Jadi kenapa coba aja kalian uji coba kenapa benda ini pada bilang miring itu misalnya benda pada bidang misalnya ada bidang miring kemudian taruh benda, kenapa kok dia jatuh langsung jatuh ke bawah gitu. Kenapa? Karena ada gaya ini, ada apa, W sin alfa ya, karena ada gaya ini ya, ini kalau di bidang miring, hati-hati. Nah, baru nanti kita uraikan pada sumbunya ya, kurang lebih seperti itu. Kita di sini ada soal sebuah mesin mobil balap mampu menghasilkan 10.000 Newton ya. Yang tanyakan berapa percepatannya jika massa mobilnya sama orangnya 900 kg dan hambatannya itu 1.000. Kira-kira ada yang bisa menjawab? Berapa ini? Jadi ada mobil di situ atau saya langsung jabarkan aja deh. Masih bingung. Jadi misalnya ada mobil, langkah pertama itu digambar. Kalau ada mobil ada gambar mobil, sebisanya aja. Oke, ini berarti apa? Anggap misalkan itu gaya dorongnya itu 10.000. Kemudian gaya hambat, ada angin di sini berarti hambat. Ya, gaya hambatnya 1.000. Kemudian di situ masanya 900, ini massa. Ya sama ya tadi kita uraikan berarti gaya-gaya yang terjadi ini kan, gaya misalkan F1 ini F2 gitu kan. Kemudian bawah ada gaya berat, atas ada gaya normal. Oke, kita uraikan karena yang ditanyakan adalah percepatan. Kalau percepatan berarti dia bergerak ya. Kalau bergerak berarti berlaku hukum Newton kedua. Hukum Newton kedua di sini ya ini terjadi pada sumbu X. Ya. Berarti sigma Fx sama dengan M kali A. Kenapa? Tadi karena ditanyakan percepatan. Kalau percepatan kan berarti bergerak. Ya, berarti ini bergerak ya. Oke, pada sigma Fx-nya berarti ada gaya ya, ini F1 ya. F1 dikurangin F2. Kenapa dikurangin? Karena arahnya berlawanan, karena hambat di sini menghambat. Ya. Oke, sama dengan M kali dengan A. F1-nya itu 10.000 dikurangi 1.000 sama dengan 900 dikalikan A temuannya. 10.000 dikurangi 1.000 maka dapat 9.000 ya, dibagi dengan 900 dompet maka dapat 10 meter per second padat. Nah, ini adalah A-nya. Udah gampang kan? Bisa ya. Jadi ini pakai hukum kedua. Kenapa? Ya, karena dia bergerak gitu ya. Pada sumbu X-nya di sini dia bergerak. Ada gaya 1, ada gaya 2, gaya 4-nya. Jadi itu digambar. Ya, dengan digambar itu kita akan tahu ya, logikanya itu akan paham. Oke, bisa ya. Nah, kemudian kita lanjut ada gaya gesek ya. Gaya gesek ini bekerja jika ada dua buah benda bersentuhan ya. Hati-hati, ini arahnya berkebalikan dari arah geraknya. Kalau arah geraknya ke kanan berarti gesekannya ke kiri. Ya, sama berarti dengan menghambat gitu ya. Jadi kalau misalkan nih kalian dorong dorong lemari misalkan.
Nah, di situ kan ada yang gesek gitu kan. Ada yang gesek ya, berarti nah itu gesekannya itu berlawanan. Jadi makanya itu kenapa kita berat itu ya salah satunya ada gesekannya. Selain barangnya juga berat gitu. Nah, jadi itu akan menambah berat. Kayak tadi ya, kayak gesek itu ada dua, ada gesek statis. Rumusnya itu ini ya, mu S itu ada koefisiennya. Biasanya kalau di soal itu ini ada ketetapan ya mu S ya. Rumusnya adalah VS itu kayak gesek statis sama dengan VS dengan N. Mu S itu koefisiennya ya. Kemudian kinetik. Nah, kalau yang bedanya kalau statis itu masih diam, bendanya itu masih diam ini ya. Mau dorong ambulan ya, mobil ambulan mau didorong mungkin mogok gitu ya. Nah, ini diam gitu. Ini namanya gesek statis. Ada kayak gesek statis. Nah, kalau yang ini dia sudah bergerak ya. Jadi bendanya itu dia bergerak terus ya. Jadi udah artinya ada melakukan gesekan di sini. Gesekan yang namanya gesekan kinetis ya. Karena sudah bergerak, rumusnya mu kali N. Ini kayak normal. Nah, ini ada soal. Sebuah buku masanya 2 kg terletak diam di atas sebuah meja. Kemudian buku ditarik dengan gaya F pada arah mendatar. Koefisiennya saja. Di situ tentukan besar gaya geseknya ya. Kan gaya gesek dan percepatannya. Jika besar gaya F-nya itu adalah 10, 16, dan 20. Ya, cara mudahnya ya tadi digambar dulu. Jadi logikanya biar paham. Kalau hanya membaca doang, pusing. Ada buku masanya di meja, ya kemudian diberi gaya F. F-nya 10, 16, dan 20. Bingung. Ya, cara yang pertama ada gambar, itu untuk mempermudah logika. Ada angka ini meja. Kemudian ada buku. Ya, masanya 2 kg. Oke. Udah, gini kan. Ya, kita uraikan tadi setelah langkah selanjutnya, setelah menggambar, langkah selanjutnya adalah gayanya, arah gayanya. Ya, gayanya ke bawah. Ada gaya berat. Ya, ini M kemudian ke atas. Ya, ada gaya normal. Kemudian ada gaya F itu ya, F. Ada gaya F. Nah, F-nya 10, 16, sama 20. Nah, ini untuk memilih di sini. 10, 16, atau 20. Nah, kita lihat. Nah, di sini ada gaya geseknya. Ya, ada gaya geseknya. Ada gaya geseknya berarti arahnya ke sana. Kanan gitu dengan arah gaya gitu kan. Ini gesekannya. Nah, kita cari dulu ya gesekannya. Ya, masih diam atau enggak. Nah, salah satunya gesekan statisnya dulu ya. Kita tentukan gesek statisnya. Gesek tadi rumusnya adalah mu S dikalikan dengan N. Nah, kita cari dulu N-nya. Nah, cari N-nya tadi. Ya, kalau kita lihat di sini kan dia bergeraknya sama ya soal tadi. Bergeraknya ke sumbu X gitu kan. Sumbu Y kan diem. Nah, berarti berlaku pemilihan pertama. Berarti sigma FY sama dengan 0. Sigma FY-nya berarti M minus W sama dengan 0. Berarti N sama dengan W sama dengan M kali G. M-nya 2, G-nya 10. Itu berarti 20 ya. 20 meter. Nah, ini W N-nya. Kita masukin sini N-nya. Mu S-nya tadi ini ya 0,8. Ya, berarti 0,8 dikali 20. Maka dapat berapa ini? 16. Ya, 16 Newton. Ya, 16 ya. Oke, berarti penghambatnya itu 16, gayanya 16. Sedangkan ini F-nya kita dorong yang A 10. Benda bergerak enggak? Gaya hambatannya 16. Gaya dorongnya hanya 10. Lebih kecil gitu kan. Ya sama kayak tadi yang awal tadi ya, fenomena awal. Ya. Mungkinkah benda itu bisa bergerak atau tetap diam? Ya mungkin ini. Ya, kalau gayanya 10, sedangkan gaya apa ini gesekannya atau menghambatnya itu 16. Ya, benda berarti apa? Benda kalau yang A berarti benda masih diam gitu kan. Ya karena
gaya dorongnya lebih kecil gitu dibandingkan gaya geseknya. Gaya gesek 16, dia berarti diam. Ya, masih diam. Ya, kalau diam ya kita nggak bisa menentukan percepatan gitu kan. Kayak kemudian karena ini kan gaya gesek ini udah ya gesek. Kemudian untuk mencari percepatannya kita lihat A, B, C. Ini diam. Ya, kemudian kalau yang ini B, untuk yang B juga masih diam kan. Gaya hambatannya 16. Gaya dorongnya juga 16. Ya. Berarti masih sama-sama diam. Ya. Kalau diam berarti apa? Dari berlaku hukum Newton pertama, sigma Fx sama dengan 0. Ya 0 berarti hanya ya F-nya 0 gitu. Artinya diam gitu. Kita nggak bisa mendapatkan percetakannya. Oke, nah baru ke yang C di sini. Yang C berarti dia bergerak. Nah, berarti berlaku hukum Newton kedua, sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A. Ini bergerak ya. M kali A, sigma Fx-nya. Sigma Fx-nya berarti F dikurangin F gesek. Ya, di sini berarti F ya, dikurangin dengan F gesekannya. Sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, jadi F gesekannya itu karena dia bergerak gitu kan, ini kan ada kalimatnya. Kenapa bergeraknya ini? Gaya hambatannya 16, sedangkan gaya dorongnya 20, udah pasti bergerak. Beda dengan tadi yang A dan B. Ya, berarti nanti berlaku gaya gesekannya gesekan kinetik karena bergerak tadi ya. Dasarnya teorinya tadi. Nah, berarti kita langsung masuknya berarti F. Ya, kita coba di sini dikurangin F kinetik sama dengan M kali ya. Nah, kita tentukan kinetik dulu, kayak gesek kinetik. Tadi kalau statis ini mu S kali N, kalau kinetik berarti mu K dikalikan dengan N. Mu K dikalikan dengan N. Kayak mu K-nya ada di soal berapa di sini 0,4. Nah, N-nya tadi ini 20 ya. Berarti berapa ini? 4 kali 2 8 ya. Berarti 8. Oke. Nah, kita masukin sini, berarti F-nya 20 dikurangin 8, terus sama dengan masanya adalah 2 dikalikan dengan A. Kalikan dengan A. Oke, 20 dikurangin 8, berapa? 12 ya. 12 dibagi 2 sama dengan A. Jadi A-nya sama dengan 12 dibagi 2, 6. 6 meter per second kuadrat. Nah, ini percepatannya. Kayak gesekannya ini. Terus mu S 16, mu K-nya FK-nya 8, 1 Newton. Paham sampai sini? Paham ya, bisa ya? Oke. Kalau ditanyakan berarti paham ya, bisa ya. Jadi caranya gitu ya. Langkah pertama adalah digambar. Ya, setelah digambar kemudian uraikan gaya-gaya yang terjadi gitu ya. Nah, setelah itu karena ini ada gaya geseknya, kita cari gaya geseknya. Gesek statis, boleh langsung gesek kinetis. Nah, tetapi di sini masih ada hambatan yaitu Newton normalnya, kayak normal. Berarti kita cari kayak normalnya dulu, yaitu berlaku hukum Newton kedua pada sumbu pertama ya, pada sumbu Y. Ya, ini ketemu N-nya, masukin ke sini, ketemu gaya gesek statis dan kinetis. Kalau ini dapat, nah baru kita masukin sini. Kalau yang A ada diam-diam, nah kalau yang C bergerak, berarti berlaku hukum Newton kedua. Ya, kita masuk ke sini, berarti gesekannya gesekan kinetis, ketemu percepatan. Saya, oke, kita lanjut. Nah, ini juga sama, jadi artinya hukum 1-2 atau benda itu nggak cuma datar, tadi ya ada datar, ada miring, ya tadi horizontal. Nah, ini bisa juga vertikal gitu ya. Mungkin pernah ya kalian ada yang pernah di sini terjun payung di situ ya. Kalau di puncak kalau salah juga ada ya.
Mungkin ada yang pernah mencoba di sini. Ya artinya pada saat di sini ada gaya ke atas, ada gaya gravitasi ya. Tidak ada dua aja di sini, ada gaya udara dan gaya gravitasi. Pada saat kondisi gayanya sama, dia percepatannya 0, berarti dia diam, ya bisa diam gitu di luar angka di atas ya, atas bumi itu ini kita bisa diam ya ketika kondisi gaya udaranya dengan gaya gravitasinya itu sama ya, itu bisa diam, bisa terjadi diam ya itu ya. Oke, nah kemudian kenapa anjing mental setelah menabrak dinding ya, padahal dia yang memberikan gaya ke dinding. Nah ini jawabannya ada di hukum Newton ketiga ya. Oke, kita langsung saja hukum Newton ketiga. Itu jika sebuah benda pertama memberikan gaya pada benda kedua, maka pada saat yang bersamaan benda kedua itu memberikan gaya pada benda-benda pertama. Ya arahnya berlawanan, maka berlaku di sini gaya aksi minus gaya reaksi. Mungkin pernah kan ya. Jadi artinya apa ini? Kalian misalkan nabrak, mungkin pernah kan nabrak apa ya, pintu atau apa gitu ya, atau tembok gitu ya, nggak sengaja gitu. Tetapi malah justru kita yang terpental, yang nabrak kita yang terpental ya, bukan pintunya tadi yang terpental sama temboknya atau yang lainnya gitu. Ya justru kita yang terpental. Kenapa ya ini di hukum Newton ketiga? Karena benda yang yang ditabrak itu dia memberikan gaya yang sama dengan yang dia tabrak di situ ya, dan arahnya berlawanan. Ini yang menyebabkan kita bisa terpental karena arah atau karena minus di situ, karena arahnya berlawanan jadi kita terpental ya. Dan ini sebetulnya mungkin pernah kalian lakukan. Contohnya ini misalkan kalian ini pintu ya, pintu nggak sengaja nabrak di situ, mungkin kurang fokus atau apa gitu ya, bukan iklannya, kurang fokus ya, seolah-olah ini ada pintunya itu ada ada tangannya, jadi dia memukul ya, dia terpental makanya ya, jadi yang menabrak itu terpental ya. Coba aja kalau kalian mungkin atau nabrak ya, tabrakin ya, beda ya nabrak sesungguhnya dengan percobaan nabrak gitu ya. Biasanya ini lebih kecil gitu ya, mungkin pernah hanya nabrak malah kita yang terpental ya, kurang lebih seperti itu ya. Ya jika kita memukul sebuah benda atau orang, maka benda itu atau orang itu akan memukul balik ini secara tidak secara tidak sadar gitu, pasti kita akan memukul balik ya. Tapi ada mungkin faktor yang lain, faktor saya takut mukul preman atau apa gitu ya, tinggal kita berani atau enggak kan gitu ya. Tapi secara tidak sadar kita akan mukul balik seperti itu ya. Oke, kita lihat contohnya. Ada dua buah balok yang masing-masing bermassa 1 kg. Yang ini ya warna hijau. Nah, ini yang itu 1 kg. Kemudian yang merahnya di sini yang besar itu 3 kg. Dan ini pada lantai ya. Ini pada lantai. Gesekannya ini ada gesekan berarti ada 2 gesekan ya. Ini gesekan yang pertama misalkan ini kecil ya, ini yang kedua yang besar ya, arahnya berlawanan dengan arah gaya atau karena didorongkan di situ, jadi berlawanan. Oke, nah ini caranya bisa banyak cara ya. Kalau cara saya ya cara cepatnya adalah digabungkan aja langsung di sini. Anggap satu benda gitu, tapi nanti masanya di jumlah. Oke, berarti sama kayak tadi sebetulnya ya. Artinya di sini ada gaya ini, ada gaya ini, dan nanti juga ada gaya normal gitu kan, menentukan mu-nya di sini ya. Ini kan berarti akarnya adalah n1 gitu kan. Kemudian yang ini W2, ini tadi 1, ini berarti ada n2 ya. Oke, berarti berlaku hukum Newton karena bergerak kan,
berarti hukum yang kedua, ya, sigma F pada sumbu X sama dengan M kali AM yang di M total. Kayak sigma F-nya berarti F minus 1, 2, kali A. Ya, F-nya kita masukin 12. Sini 12 kurangin. Nah, F1-nya berapa? Kita cari di sini. F1-nya berarti kalau adalah mu kan gesekan mu kali N1. Mu 1-nya berapa? 0,2. 0,2. Nah, kayak normalnya kita cari pakai hukum Newton pertama sigma F sama dengan 0. Berarti apa N minus W sama dengan 0 ya. Berarti N sama dengan W. Berarti kalau N1 berarti sama dengan W1. Berarti N1 sama dengan W1. W1 M kali G. Ya. Ini N1-nya berarti W1. Berarti sama dengan apa? 1 tinggal 10 berarti 10 ya. Ini N1. Kalau N2-nya berarti W2. M2-nya 3 kali 10. Ya, M kali G kan. Ya. Oke. Berarti 30 ya. 30 ya. N2-nya. Oke, kita masukkan ke sini. N1-nya tadi 10 ya, karena masanya 1 kali gravitasi, berarti 10. Kayak dikalikan 0,2. Kemudian F2-nya, U2 dikalikan N2. Berarti berapa nih? Ya, sini deh. Sama dengan mu2-nya 0,1 dikali N-nya tadi 30 ya. Maka dapat 3 ya. Kita masukin sini. S1-nya tadi 2 ini ya. Kemudian mu2-nya 3 sama dengan M totalnya berarti 4 ya. 1 masa kali ditambah 3 ya. Dikalikan dengan A. Oke, 12 dikurangin berapa ini? 5. 12 kurangin 5 berapa? 7 ya. 7 dibagi 4. Nah, ini sama dengan mana ini percepatannya. Kan yang ditanyakan hanya percepatan. Ya, tentukan percepatan. Tentukan percepatan. Ini cara cepatnya ya. Jadi digabung jadi satu. Nah, kalau yang di sini ini dipisah satu-satu ya. Benda yang warna hijau ini kan, di warna hijau dibikin sumbu kayak gini, ya ketemu nanti percepatannya. Kemudian benda yang warna merah, ya ketemu percepatannya. Kemudian digabung sama 7 dibagi 4. Jadi kan dengan digabung juga sama dengan 7 dibagi 4. Ya. Nah ini kan sama 7 dibagi 4. Oke, selesai. Mungkin sampai sini ada yang tanyakan? Jadi tadi kita sudah belajar hukum 1 ya. Hukum 1 intinya benda itu diam ya. Kalau dia diam berarti berlaku hukum 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Hukum kedua bendanya itu bergerak ya, berarti hukum kedua ya sigma F sama dengan M dikalikan dengan A. Nah, hukum ketiga gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Nah, biasanya hukum 1 dan 2 itu saling dua benda ya biasanya digunakan ya, hukum 1 maupun hukum kedua. Langkah pertama caranya tadi ya, di gambarnya saya kira juga soal-soal yang tadi selalu saya gambar dulu kan, kalau sudah ada gambarnya ya ini tinggal diterusin. Arah gaya-gayanya itu langkah keduanya, arah gaya-gayanya yang terjadi ya. Nah, baru kita masukin dia hukum apa, hukum 1, hukum 2. Ya, yang tadi juga sama ya, di sini saya gambarkan ya. Juga sama. Jadi langkah pertama gambar, kemudian arah gaya-gayanya. Nah, kemudian berlaku hukum apa pada sumbu Y, pada sumbu X ya, berlaku hukum apa pada sumbu Y, hukum 0. Kalau yang ini ya kondisi ini pada sumbu Y-nya berlaku hukum kedua. Oke, kurang lebih seperti itu.
Sampai sini ada yang perlu ditanyakan atau ada yang masih bingung? Jangan lupa untuk absen ya di learning. Kemudian tugasnya yang minggu kemarin dikumpulkan. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan berarti paham ya, insya Allah ya. Jadi minggu ini kita membahas ini ya, dinamika ya, mekanika gerak terakhir ya, itu mekanika gerak ketiga. Nah, ini ada tugasnya untuk minggu ini, yaitu halaman 67 ya, nomor 19 dan nomor 24. Nomor tambahan ini nggak usah, mungkin ini buat latihan kalian saja, tapi tugasnya itu yang ini. Nah, ini nomor yang tambahan ini sama dengan yang tadi ya, sama dengan yang ini. Jadi mungkin bisa dicoba untuk memperdalam lagi. Nah, tapi tugasnya itu ini aja. Halaman 67 ya, nomor 19 dan nomor 24. Halaman 67, nomor 19 dan nomor 24. Oke. Ditanyakan? Cukup? Jadi soal tambahannya nggak usah ditulis gitu. Nggak usah. Itu buat latihan saja ya. Jadi yang dikumpulkan itu ini aja, halaman yang 67, nomor 19 dan nomor 24. Jadi 2 soal aja. Ini soal tambahan untuk apa ini memperdalam lagi aja ya. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Pak. Yap. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, saya kira cukup lengkap ya. Tadi juga ada soal-soalnya ya, ada latihannya. Nanti bisa kalian coba lagi ya untuk memperdalam lagi. Karena fisika itu nggak cukup hanya ini paham, hukum 1 sama dengan sigma F sama 0, hukum kedua sigma F sama M kali A, hukum ketiga gaya sama dengan minus gaya aksi sama dengan minus gaya reaksi. Tidak cukup ya. Jadi perlu ada latihan ya. Jadi latihan-latihan yang tadi sudah saya contohkan, coba kalian uraikan kembali gitu. Jadi nanti akan lebih paham, akan lebih memahami kembali ya. Dan itu juga ada latihannya. Nah, nanti kalau nggak ngerti nanti bisa bisa tanya ke saya ya, bisa tanya ke saya, Pak ini jawabannya bagaimana ya? Silakan, nggak masalah ya, kita sama-sama belajar seperti itu. Ya, kurang lebih itu ya, mudah-mudahan lancar ya. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas partisipasinya. Selamat pagi menjelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Sama-sama. Oke, saya stop share.